Halo Sobat Gurame, kembali lagi bersama saya Fahri di Pondasi, podcastnya dari PSSI Kota Bandung. Mantap. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen obsesi ya, bersama Bapak siapa boleh disebut? Saya Dadang. Dadang. Dadang, orang Sunda misalnya. Jadi saya kebetulan di PSSI, di manajer kompetisi PSSI Kota Bandung. Sekarang Saya Fahri Pak, Oh. alias Kunto. bentuk rambutnya saya. Pakai wig itu Pak Ari nggak? Asli Pak, Asli bukan ya? tempelan. Oke. Di sini mungkin kita ngobrol apa ya, ngobrol-ngobrol sedikit, bisa mengenai kompetisi kan Bapak disebut di sini sebagai manajer kompetisi. Nah, untuk yang terdekat, kompetisi apa sih yang pengen yang dijalankan sama Bapak? Jadi di tahun ini sesuai instruksi atau keinginan dari Pak Ketua Umum PSSI Kota Bandung, Bapak Haji Yoko Angga Surya, juga Bapak Wakil Ketua PSSI Kota Bandung, Bapak Budi Agung, Ya, bahwa tahun ini setelah 2 tahun vakum ya, podcast, kompetisi. COVID, sorry, COVID ya, podcast ini COVID. Kompetisi gara-gara ada Ya, COVID. setelah vakum kompetisi gara-gara ada COVID, 2 tahun. Tahun ini alhamdulillah sudah melandai level 1. Maka tahun ini Pak Ketua dan Pak Wakil juga berkeinginan untuk segera menggelar kompetisi. Dan kompetisi yang digelar pertama kali adalah kompetisi usia 15. Kelahiran 2007, 2008. Ya. Usia 15 sudah berjalan. Dan sesuai juga amanah kongres yang sering kita lakukan tiap tahunnya, bahwa tahun ini kita akan melakukan kompetisi dengan pembagian divisi. Divisi utama dan divisi 1 PSSI Kota Bandung U15. Sudah bergulir, Mas Kunto. Saya panggil Kunto aja Ria. Iya Pak. Biar lebih enak ya. Jadi orang Jawa ya. Orang Jawa? Orang Jawa memang asli Jawa. Jawa nanti. Keturunan Pak. Banyak balannya berarti Mas Kunto ya. Tukang baso gitu. Warteg. Sorry Mas Kunto. Nggak apa-apa Pak. Yang sudah bergulir adalah U15 divisi utama dan U15 divisi 1. Dan sekaligus juga disusul oleh U17. Baru PSSI Kota Bandung yang menggelar kompetisi U17. Itu nama kompetisinya apa sih Pak kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk U15 itu tajuknya adalah Piala Haji Umuh Muhtar. Karena perhatian beliau yang sangat besar terhadap pembinaan sepak bola, kemudian juga terhadap sepak bola Kota Bandung. Atmosfernya Ya, Pak ya. Jadi dia kepengen dari hasil kompetisi ini lahir bibit-bibit untuk menjadi pemain Persib Bandung terutama. Pemain Persib Bandung di masa yang akan datang. Betul, lebih jauhnya juga bisa jadi pemain timnas mungkin ya. Atau mungkin melanglang mitra nantinya. Melanglang mitra, melanglang buana. Ya. Ya, nah itu harapan dari Ketua Umum dan Pak Wakil Ketua Umum untuk kompetisi tahun ini. Seperti kita ketahui bahwa PSSI Kota Bandung menangani kompetisi dari mulai usia dini, grassroots. Kemudian baru tahun ini ada 17. Oh itu semua ditangani sama PSSI Kota Bandung Pak? PSSI Kota Bandung. Ya, karena memang PSSI Kota Bandung di Jalan Gurame ini adalah wadah atau tempat membina para pemain-pemain muda, terutama dari 36 PS anggota ASKOT. 36 klub, betul. 36 klub, tahu nggak Kunto apa aja? Yang saya tahu Pak cuma Uni, terus Sasko, Inspire, Indonesia Muda, apa? Ya, IM, Indonesia Muda. Yang pernah tua ya, Indonesia Muda aja terus tuh. Sama apa? Yom apa itu Pak? Yom Tiger. Bina Pakuan dong. Sorry. Bina Pakuan. Tendensius banget. Ada 36 PS, 36 klub yang berada di bawah naungan PSSI Kota Bandung. Yang sebetulnya juga merupakan cikal bakal daripada terjadinya Persib Bandung waktu itu. Iya. Ya. Dan sekarang kita masih tetap
menjadi bagian dari Persib Bandung. Bina Pakuan itu. Bukan, Apa? 36 Oh, 36 termasuk PS itu. Bina Pakuan. Jadi kalau ada kegiatan Persib, kita selalu dijadikan mitra untuk menghasilkan suatu kompetisi atau persaingan atau pemilihan pemain untuk Persib Bandung sendiri. Pemain yang terbaik mungkin Pak ya. Oh iya, jelas yang terbaik karena kita cari yang terbaik. Ya. Usia 15 sudah berjalan, usia 15 divisi 1 mungkin akan segera selesai. Sudah selesai. Sudah selesai 15, kalau yang divisi utama masih agak panjang. Kemudian usia 17, kompetisi U17, alhamdulillah Pak Ketua Umum apa yang diinginkan U17 berjalan dan sekarang sudah semifinal ya. Semifinal. Jadi kalau gaya semifinal, kalau orang Sunda semifinal. Semifinal. Jadi Semifinal. F tuh jadi P. Benar. Ya, saya juga di podcast ini boleh kan minta ngasih ucapan terima kasih. Boleh dong, Pak. Boleh banget tuh. Buat satu Leeds United Hmm. yang mensponsori U17 untuk fasilitas lapang atau stadion yang digunakan. Terima kasih Bu Esther, Pak Ino dari Pledge ini, Bu Rina ya, ya, juga Mr. John, tuh bule itu macam bicara British kah? bicara bahasa Indonesianya bagus. Terus terima kasih juga buat Pak Medi, Pak Janus dari Japa One Top yang juga memberikan support luar biasa kepada kompetisi U17 PSSI Kota Bandung ini. Thank you Pak Medi. Ya, Bu Haji Wulan juga sama, terima kasih. Ya, terus satu lagi kepada Ketua Umum ya, Telkomsel. Terima kasih juga Telkomsel sudah support. Kemudian terima kasih kepada Aurora apalah pokoknya. Alhamdulillah untuk U17 ini banyak sekali yang support. Karena kenapa? Karena U17 ini sangat penting. Kalau U15 selesai kompetisinya, selanjutnya kemana deh? Nah, mau ke senior belum jauh teuing, berarti harus ke U17. Nah, makanya kekhawatiran dari Ketua Umum U15 selesai, pemain-pemain itu nggak punya arah dan tujuan, terutama pemain-pemain yang tidak punya kesempatan baik ya untuk mengikuti kompetisi di tingkat lebih atas lagi. Betul. Maka dibuatlah U17. Ya, kekhawatiran kita setelah U15 mereka nggak main bola, mereka akhirnya kembali ke main game. Ya, atau mohon maaf, apa itu? Geng motor. Atau mungkin ya itu jadi pang gitu ya, maaf ya para punker. yang lebih parah lagi, begitu dia tidak latihan sepak bola ada di perapatan. Amin gitu ya. Begitu U15 ketika beres berkompetisi dia tidak punya lagi tujuan atau wadah mungkin karena U17-nya nggak ada gitu kan. Nah, makanya PSSI Kota Bandung membuat sarana itu ya sebagai jalan. Dan ada lagi maksud dan tujuan bahwa di U17 ini 3 tahun ke depan itu akan ada pemain-pemain di Porda, kualifikasi Porprov ya. Jadi yang main sekarang itu dipilih, maka 3 tahun kemudian karena kompetisi ini berjenjang tiap tahun ada, mereka akan menjadi bibit-bibit unggul untuk pemain-pemain Porprov sepak bola mewakili Kota Bandung. Kelahiran 2005, 2006, 2007. Maka semakin bergairahlah kompetisi, semakin banyaklah kesempatan, semakin banyaklah impian, dan semakin banyaklah bibit-bibit muda pemain sepak bola di Kota Bandung. Itu Mas Kunto. Mas Kunto. Yang akan digelar juga sebentar lagi U13. U13 tuh di awal bulan Agustus mungkin akan segera digelar. Dekat-dekat ini mungkin bulan depan berarti. Nah, semakin ke depan juga nanti ada festival untuk U12, U10. Maka tahun ini adalah kita akan namakan tahun kompetisinya, tahun kebangkitan kompetisinya PSSI Kota Bandung. Setelah tertutupnya gara-gara COVID. COVID, dan mungkin sekarang lebih bergairah lagi ya. Karena PSSI Kota Bandung juga diminati oleh para sponsor.
apalagi setelah ada podcast dari kawan-kawan dari Fondasi Sangga Buana. Sangga Buana. Ya, podcast Pondasi ya. Ya, Pondasi podcast podcast Fondasi, podcastnya dari PSSI. PSSI Kota Bandung. Bandung. tentunya. Nah, begitu Mas Kunto. Nah, kalau boleh tahu kan Bapak berkecimpung di dunia bola nih saat ini ya, Sepak bola. sepak bola. Sebelum masuk ke dunia sepak bola, Bapak tuh bekerja sebagai apa kalau boleh tahu? Dibongkar ya. Dibongkar dong. Ya, begini Mas Kunto. Saya dulu usia 15 sudah berkompetisi karena dulu itu tidak ada SSB. SSB. 15 dibawa oleh senior saya untuk berkompetisi dulu. Sampai akhirnya meniti karir junior. Ya, junior ada dulu tuh. Jadi remaja, junior, senior. Senior. Nah, tetapi jembatan atau jenjang ke senior agak jauh karena pemain senior kita masih pada main, masih bagus-bagus. Sampai bermetamorfosis ya dari satu klub. Dulu saya di Pemda Jabar, kemudian beralih ke Pemda Jabar itu sekarang Bina Pakuan. Bina Pakuan. Nah, kemudian saya beralih ke klub divisi 1 karena kalau main di divisi utama di senior saya akan bakalan dapat jatah pemainnya bagus-bagus. Bukan berarti saya jelek mainnya. Ibaratnya susah masuk line up ya. Kan halus gitu. Persaingannya mungkin. Aduh, jadi hijrah ke divisi 1, ke kasta bawahnya supaya bisa maju. Oh, Bisa main, Pak. Kan banyak sekarang pemain-pemain muda di Persib atau di klub-klub yang besar tidak punya kesempatan main. Dia punya label mungkin main di Persib, tapi kesempatan mainnya sangat sedikit. Persaingan, Pak. Iya. Di samping itu juga tuntutan sponsor atau tuntutan pelatih supaya yang main kan eta we tuluy anu pemain asing deui we tuluy. Kata halus sebenarnya. Jika Persib kan sekarang lobana pemain asing we tuluy gitu ya. Nah, makanya ada bagusnya kayak siapa beberapa pemain Persib muda juga hijrah ke klub lain yang memberikan kesempatan untuk bermain. Dulu saya sempat begitu. Jam terbang. Tapi untuk ke dunia senior lagi, saya bermain pemain muda yang dipaksa main di senior, junior main di senior. Tapi juga di situ kan tujuan utama kita adalah ke Persib. Sangat-sangat susah. Sangat-sangat untuk susah. bisa bareng dengan Asep Somantri, ya. Berarti Bapak seangkatan. Sering gacong bareng. Ya. Tapi ya gitulah, ya saya akhirnya menerima nasib karena tidak ada lagi hanya Persib. Sekarang kan selain Persib ada anu lainnya. Banyak sekali. Luar daerah Bandung. Anak-anak sekarang mah asal tinggal rajin aja. Rajin berlatih. Rajin berlatih. Jadi mau nambah latihannya, wah tempatnya ada kok. Dan memang sudah terbukti pemain-pemain dari Kota Bandung banyak karirnya bersinar di klub-klub yang bukan dari Kota Bandung. Contoh misalnya klub-klub lainnya gitu kan. Di Jola gitu kan, ada di Arema. Di Persib juga bagus. Dipain-painkan pindah ke Arema gitu kan. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah, pemain muda kita banyak. Valeron, pemain muda. Sekarang ada di Persis Solo. Ya. Kemudian juga Ferdiansah, pemain-pemain Porda, pemain muda kita ada di Persib memang sekarang ke timnas. Ya, ada juga siapa tuh Ahmad, pemain Porda Kota Bandung juga tuh. Sekarang dipakai oleh Persija U20. Kesempatan semakin terbuka, Mas Kunto. Sekarang mah latihan. Karena sepak bola itu bukan sulap. Tapi harus dikejar. Sulap aja butuh berlatih. Nah, apalagi sepak bola gitu kan. Dan sepak bola bukan sulap, apalagi dengan masuknya sport science, ya sport science dari kawan-kawan kita dari FPOK UPI, ya sekarang juga masuk dari ilmu komunikasi dari Sangga Buana. Ya. Sangga Buana teh ya YPKP ya. YPKP. Nah, dulu teh aya artis bola katanya. Oh, apa sampai sekarang juga, Pak? Aya kenanya. Aya kene artis. Ya. Thank you ya untuk Universitas Sangga Buana. DH teh dahulu. YPKP. Terima kasih sudah support ke PSSI Kota Bandung. Nah, sorry, belum terjawab. Ya, saya dulunya apa? Dulunya apa belum terjawab. Balik lagi. Gane poho gitu. Setelah berkarir di sepak bola mentok, akhirnya saya lempar
sepatu bola. Gantung meureun. Dilempar mah. Nu lain mah gantung, ini mah saya lempar. Bisa Dipungut ada yang sama teman saya. takutnya dilempar ada yang kena. Pak. Lempar tah sepatu keur maneh, urang geus bosen main bola gitu kan. Cek orang Sunda mah. Diambil lah sama Adidas Sensi Muller zaman dulu. Dulu harganya luar biasa tuh. La Plata, Sensi Muller. Banyak digandrungi berarti. Banyak Pak. digandrungi. Sorry Adidas jadi saya sebutin produk ya nggak apa-apa. Boleh masuk mungkin. Siapa tahu kedenger sama Adidas. Ya saya kalau di sini apa Triline ya? Ya, Ya, 3 garis. Adinda. Nah, lepas dari situ saya bekerja di radio, Di radio. broadcast. Dulu penyiar radio itu dulu artis. Kalau sekarang penyiar podcast yang artis ya. Kalau dulu mah suaranya saja, sekarang beungeut na kudu katingali. Dulu mah kita harus mencari-cari ini tuh suaranya siapa gitu. Iya, dulu lah suara dikira selamat pagi para pendengar sekalian. Gitu berarti. Pak. Aduh. Jadi kalau istilah kita mah penyiar radio mah suaranya imut-imut. Tapi ketika jumpa fan amit-amit. Gini kieu. Tapi suaranya suaranya kan bisa jadi gambaran buat para penyiar-penyiar yang baru gitu, Pak. Bener. Ya sekarang semakin berkembang lah. Ya. Kalau dulu ada standarisasi suara penyiar radio. Sampai latihannya berbulan-bulan. Suaranya harus ciri khas gitu. Tapi ada juga yang punya apa namanya gift. Ya. Nah, Kelebihan. Jadi memang suaranya audionya enak didengar. Gitu. Imut-imut. Pas panggil, Aduh. amit-amit. Jadi ya ada. Nah itulah saya juga bilang bahwa latihan tuh membentuk segalanya. Dulu yang suaranya kurang bagus, audionya kurang bagus bisa dilatih. Latihan terus dilatih. Berarti Bapak juga termasuk yang latihan. Latihan. Nih, saya kerja di radio sebagai waktu itu diterima sebagai announcer dan juga saya ambil kesempatan sebagai bagian pemasaran. Karena hidupnya broadcast itu dari iklan. Dari apa namanya? Ya iklan ya. Ya. Dari iklan. Jadi kalau siang saya cari iklan. Muter Cari iklan asli supaya awal kerjanya dengerin dulu radio. Oh ya iklannya toko emas ditawaran. Dijuk-juk. Asli itu. Dan itu adalah mata kuliah yang tidak didapatkan di universitas manapun gitu. Ilmunya luar biasa. Ya. Kemudian juga setelah itu malamnya saya latihan. Latihan berbicara gitu. Latihan di studio. Latihan vokal, latihan take gitu kan. Latihan baca, rekaman. Itu sehari bisa berapa jam, Pak? Kalau malam sih kan nggak ada orang ya. Ya. Kecuali kalau studionya dipakai. Saya bebas aja. Jadi sampai menghasilkan hasil yang sangat baik. Satu nduna ya, Pak. Saya juga sempat kuliah Mas Kunto. Jurusan apa nih, Pak? Boleh tahu. Dulu ketika saya sudah bekerja, saya punya penghasilan. Ya. Dan akhirnya saya mewujudkan impian saya untuk kuliah dari biaya sendiri. Saya masuk ke kalau sekarang ISBI ya. Oh, ya, dulu ASTI. Saya masuk ke ASTI. Yo, tes juga, susah juga, sama. Ya. Masuk jurusan apa tuh, Pak? Jurusan teater saya. Jurusan teater. Kenapa? Karena nyambung dengan profesi saya sebagai penyiar radio dulu. Ya, waktu bujangan mah jadi broadcaster penyiar radio. Ya. Selang berlalu, ternyata dunia radio tidak memberikan materi yang cukup untuk keluarga. Saya menikah waktu itu. Akhirnya saya pindah atau mencari peruntungan di Astra. Ikut di Astra otomotif di Toyota. Nah, di sanalah saya mulai karir dengan karir otomotif saya. Toyota dari perusahaan Astra, kemudian ke Honda, ya. Terus itu tuh dilakukan setelah berapa tahun di dunia penyiaran, Pak? Dunia penyiaran saya tinggalin seperti itu. Jadi udah nggak siaran lagi. Karena saya udah kerja lagi di otomotif gitu. Di otomotif. Sebagai apa? Sebagai penjual. Jadi yang apapun saya bisa jual. Kecuali satu. Harga diri dan tanah air. Betul, Pak. Harga diri harus dijaga ya. Ya, gitu ya. Jadi itu Mas Kunto. Nah, ketika saya di Astra,
anak saya yang pertama, yang Cikal itu punya penyakit bronkitis. Bla 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 segala macem, berobat segala macem. Akhirnya eh ada yang ngasih tahu, anak begini mah suruh motah weh. Motah teh bergerak, Lepaskeun ya Pak harus nya. bergerak supaya napasnya lega. Napasnya lega. Saya inget kan saya mantan pemain bola dulu ya. Iya. Bener, saya masukkan lah waktu itu. Saya ke Uni, banyak teman-teman di Uni, ke mana lagi ya, ke klub lain. Akhirnya balik lagi ke klub saya. Karena ada teman-teman yang melatihnya. Masuklah dia ke sekolah sepak dulu belum ada sekolah sepak bola. Dulu PS aja, PS Bina Pakuan. Dia sudah bermetamorfosis. Dan memang betul, setelah ikut sepak bola, biaya ke dokter. Sudah Sehat tidak ya pokoknya ada, mah. sehat langsung Pokoknya mah sehat lah. langsung sembuh meureun. Langsung sembuh. Sering ke lapangan, ketemu lagi dititah ngalatih budak leutik. Bapak Iya. berarti masuk lagi ke dunia Masuk bola. lagi ke dunia bola. Ya, seperti halnya sekarang lah. Remaja waktu zaman saya begini, celana baggy. Bla bla bla, kesini celana apa? Pensil. 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 Dulu yang kayak gini kayak Ucok Aka, Ahmad Albar kan? Dulu loh. Guy. Akhirnya jadi Kunto Akbar. Rambut begitu. Berputar. Mungkin juga berputar ya. Saya dulu main bola, karir bla 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 bla, akhirnya ke main bola lagi. Nggak berpikir saya kerja di PSSI. Artinya bukan kerja, mengabdi ke PSSI, membantu Pak Ketua Umum. Ya sebelumnya Ketua Umum sebelum Pak Haji Yoko itu adalah wali kota sekarang Ketua Umum PSSI itu. Kang Emil. Oh, Kang Yana. Kang Emil mah gubernur atau Kang Yana. Kang Yana. Ya, itu adalah bos saya juga di broadcast di Radio Rase FM waktu itu. Ya, gitu. Gitu untuk Dari setelah lika-liku dari masa kecil jadi pemain bola ke dunia radio, ke dunia apa itu Pak? otomotif. Otomotif, balik lagi ke dunia bola. Bola lagi. Nah, ada perasaan yang beda nggak sih Pak dari dunia siaran ke dunia bola Pak? Ada rasa yang beda nggak Pak? Ada sensasi ketika saya bekerja di broadcast. Iya. Asik banget karena musik all the time. Saya bisa tahu top 40 itu yang akan naik lagu ini akan naik. Saya ingat tuh waktu itu ada Color Me Bad ya, zamannya saya. And when I die, ini bakal naik loh top 40 bener. Saking seringnya. Jadi kita tahu begitu ada promo lagu, ini bakal naik, ini nggak bakal, ini bakal naik, ini bakal. Karena radio itu ke top 40 ya. Jadi top 40 musik dunia. Asik bekerja di radio tuh, jujur. Ngan duit wah. Kalau untuk sendiri mah nggak apa-apa. Kalau untuk masa dulu meren. Ya. Kalau sekarang ada meren. Sekarang itu saya bilang bagus ya. Bagus, ada radio-radio yang udah bagus, sudah meren nggak UMR gitu ya. Ada juga yang seperti Ringo Agus gitu kan, Ringo Agus Rohman. Kan mereka meniti karir dari broadcast dulu. Ya. Oke. Terus asik. Nah, makanya saya pindah ke otomotif karena saya harus mencari materi lebih besar. Di otomotif, duit loba. Asli, kalau kita jualan banyak loba. Kan marketing mah gitu. Kalau mau punya duit, jualannya yang banyak. Saya kebetulan jualan, meren rezekinya ya. Banyak, alhamdulillah gitu. Uangnya dari cari. Tapi, tidak asik. Nah, keasikan itu, saya bisa dapatkan dari sepak bola sekarang. Jadi saya mengerjakan sesuatu yang saya sukai. Gitu. Jadi bedanya itu, radio asik tapi duitan. Di otomotif asik loba duit, tapi tidak asik. Tidak asik. Tidak asik. Masuk ke sepak bola asik. Mudah-mudahan ya duitan. Amin. Dengan banyaknya sponsor kan kita bisa asik ya nantinya ya. Betul, gitu. Pak. Gitu Mas Kunto. Sok naon deui lah. Aduh. Nah, kalau ada nggak sih Pak harapan Bapak yang belum tercapai sampai saat ini itu yang ingin dicapai, harapannya apa? Harapan saya hampir sama dengan Pak Ketua Umum PSSI Kota Bandung, yaitu mencetak pemain timnas dari PSSI Kota Bandung ini. Ya caranya satu yang dilaksanakan sekarang berkompetisi, bermain dan bermain terus, sehingga muncullah Beckham baru. Terus siapa kakaknya tuh?
Jola. baru, Ferdiansah baru, Kakang baru, Febri baru, Sama yang terbaru Pak. Nenen baru. Siapa nih Ada. yang namanya siapa? Noanyar Desa, Yang baru tuh di Persib? Robi Darwis. Robi Darwis yang namanya pakai Robi Darwis yang wajahnya kayak Haryono. Saya tahu orang Cianjur ada anak buah Mang Hejo, Pak Firman dah. Gitu. Robi Darwis ini kartu keluarganya di saya. Jadi dia warga Kota Bandung ya. Ya, Robi kalau nonton nih ingat sama kartu keluarga. Kartu keluarga di tangan tuh ya. Karena dia memang pemain Porda Kota Bandung, ya. Tapi Porda itu, Porprov itu hanya untuk pemain yang amatir, profesional tidak boleh. Maka ketika Robi Darwis menandatangani dengan Persib, seperti juga dengan Kakang atau siapa, Ahsan Makarin, maka dia tidak boleh memperkuat Porprov Kota Bandung. Harus yang amatir. Ya amatir itu Liga 3, kemudian U18, U20 gitu. Yang pokoknya tidak terikat kontrak dengan profesional ya. Nah, Robi Darwis harusnya main di Porprov Kota Bandung, tapi gede milik. Ya, kenapa saya bilang gede? Banyak pemain bagus, Mas Kunto. Kota Bandung mah jika Brazilnya lah gitu. Di mana ya, di Garut aya, di mana aya, ke Bandung ya, di Bandung. Tapi balik lagi ke milik, garis tangan. Ya, Gede milik, Mas Kunto kan mungkin aja dulu pemain bola, tapi berakhir jadi si Kribo karena ada kemilikan jadi pemain bola gitu. Benar nggak? Benar Pak. Sekarang lebih menjual dengan rambutnya yang Robi. Bola. Ngawig-wig juga beringin banyak. Jadi itu sebetulnya Harapan Bapak. harapan saya begitu. Ya, semoga 2 atau 3 tahun atau 5 tahun ke depan ada pemain PSSI Kota Bandung yang bisa berkiprah di kancah dunia. Kancah 1 dulu lah, Liga 1. Timnas. Kancah dunia. Sehingga Bandung, amin. Amin. Kita untuk kebagian naon ge amin deh orang bukan gitu. Tapi ingat kakak Pak. Iya, ingat dari Robi Darwis, ingat kartu keluarga. Sorry Rob. Selamat berkarir dan sukses ya. Jadi saya sekarang berteman dengan 2 Robi Darwis. 1 Robi Darwis legend karena dia melatih Porda Kota Bandung, Porprov Kota Bandung. Thank you Kang Robi, the legend. 1 lagi Robi Darwis yang baru meniti karir di Persib. Semoga dua-duanya sukses. Tapi sama-sama sebagai gelandang Pak ya itu teh? Enggak. Saya kalau melihat mah Pak Robi Darwis itu lebih di center back ya. Dulu nggak ada center back. Stopper. Karena ada libero, Kang Adeng Udaya. Saya lagi di lapang uni. Jadi di depannya itu Robi Darwis. Kalau Persib, stoppernya Robi Darwis. Satunya lagi Mulyana Korea, orang Subang. Nah di belakangnya Adeng Udaya. Jadi pakai libero. Triangle. Kalau sekarang mah kan nggak pakai karena lebih ofensif, lebih menyerang. Waduh, ofensif. Mohon maaf para pelatih yang sudah lisensinya tinggi, bahasa saya cukup tinggi juga. Dimaafin mungkin. Oh, ya. Tahu kok mereka kita berkata. Ini prestasi saya kalau lihat piala ini, ya. Asosiasi PSSI Kota Bandung. Ini ada yang nasionalnya ini. Ada yang nasionalnya. Jawa Barat, PSSI Kota Bandung. Ya. Dulu Pengcap Kota Bandung. Mengirimkan U15 ke kancah Jawa Barat, tingkat Jawa Barat. Juara. Mewakili Jawa Barat ke kancah nasional. Kita bermain di Magelang, ya, dengan seluruh tim dari daerah-daerah. Wah, dengan segala proses menuju ke juara, akhirnya kita final. Final pun juara kita, walaupun di Jailan juga kumaha, tetep Pak Haji Yoko mah, mun juara kudu juara gitu. Dan itu sejarah ya. Dan waktu itu Pak Wali Kotanya Pak Emil. Kang Emil, mungkin ya Kang Emil, mudah-mudahan perhatian ke sepak bola Kota Bandung walaupun sekarang di gubernur atau nanti mencalonkan jadi RI 1 atau 2 perhatian sepak bola di Kota Bandung. Ya.
Semoga. Semoga. Beda jeung Kang Yana. Kang Yana mah support pisan sepak bola mah. Hayu Mang Dadang cenah. Gitu. Oke, begitu ya? Udah ya? Ada lagi? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya? Padahal saya lagi senang bicara nih. Ya. Oke, barusan obrolan kita bersama Pak Dadang selaku apa, Pak? Manajer kompetisi di pengurusan PSSI Kota Bandung. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Sobat Gurame yang sudah menyaksikan episode ini. Tunggu keseruan kami di episode berikutnya. PSSI Kota Bandung! Bergerak bersama.